Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu, kebaikan melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindu. Sekali lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu lebih lagi. Karena suara hati memanggil semua harus bersyukur. Dengarkanlah suara kami memanggil semua berikan Tuhan bersembunyi. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata bangga saudaraku. Seperti kemuliaannya tercurah dari surga, menuju kami semua yang kita derajatnya. Seperti kemuliaannya tercurah dari surga, kita kepada dunia bahwa Yesus Raja Ada beberapa kata yang sangat menyentuh di hati saya yang sama dengan rema yang saya dapatkan tadi pagi, yaitu Tuhan penuh dengan mujizat. Tuhan itu ajaib. Ya. Kalau berbicara tentang keajaiban dan mujizat itu lepas dari logika manusia. Seperti yang saya saksikan waktu masih di Betani Parakletos, lagi di kamar mandi, Roh Kudus berkata, "Berapa yang kamu tabur bulan ini? Saya mau gantikan." Saya bilang, "Tuhan, 150.000. Padahal waktu itu sebenarnya saya tabur 200, karena waktu itu pelayanan ke lapas. Tuhan bilang kasih 100, saya kasih 50.000 saja. Roh Kudus bilang, "Saya mau gantikan." Dan tidak lama kemudian Tuhan gantikan
150.000 itu menjadi 30 kali lipat. Iya. Baru saya menyesal, aduh Tuhan, aduh. Kalau saya waktu itu nabur 200.000 ya pasti hasilnya beda lagi. Alkitab mencatat, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhan itu penuh keajaiban, Tuhan itu penuh mujizat. Iya. Saya renungkan, Tuhan, kalau tahun 2016 lalu Engkau menyatakan mujizat buat hamba-Mu sekeluarga, saya mau Tuhan. Tadi pagi itu Roh Kudus kuat keluar dari pikiranmu, masuk kepada pikiran Kristus yang penuh mujizat, yang penuh keajaiban. Pas dengan lagu yang kita nyanyikan. Sayang lagu praise-nya tadi saya tidak kuasai. Itu luar biasa maknanya. Iya. Jadi berita penting hari ini. Kalau kemarin di doa puasa, berita yang sangat penting bagi kita yaitu utamakan kepentingan Tuhan. Iya. Dan Roh Kudus mengajak kita untuk bersyafaat bagi tanah Papua. Dan hari ini rema yang baru buat kita sekalian, bagaimana kita keluar dari keterbatasan pemikiran kita. Haleluya. Kita siapkan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Keintiman dengan Tuhan. Ada 3 fase bagaimana kita harus melewati untuk sampai kepada kesempurnaan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama yaitu dekat kepada Tuhan. Yang kedua melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga sampai pada klimaks yaitu terpahat dengan Tuhan. Mari kita beranjak kepada level berikutnya yaitu apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus buat pribadi saya. Haleluya. Kalau mungkin kita mengirim firman buat saudara seiman kita, entah itu lewat WA, baik pribadi maupun grup, itu baik. Sangat baik. Kalau kita mungkin bersaksi dalam pemberitaan firman Tuhan, baru kita saksikan yang orang lain lakukan dan kita saksikan, itu tidak salah. Itu memotivasi kita. Tapi saya mau berkata, Roh Kudus berkata kepada saudara saat ini, saksikanlah, sebaiknya bagikanlah, beritakanlah apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam pribadi saudara. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi orang yang melihatnya dan mendengarkannya. Itulah level terpahat dengan Tuhan. Iya. Haleluya. Luar biasa ya. Sekali lagi, Roh Kudus itu mau membawa kita keluar dari pikiran kita. Dia mau membawa kita pada satu keajaiban kepada keajaiban lagi, satu mujizat kepada mujizat yang lain. Saudaraku, kalau tidak salah 2 tahun lalu saya berdiri di atas fondasi rumah yang belum selesai itu. Saya bilang, Tuhan, tenaga saya ini sudah mulai turun. Dan saya tidak mampu lagi menyelesaikan rumah ini. Tapi aku percaya
Kalau tangan Tuhan yang mengerjakannya, rumah ini akan selesai. Iya. Dan saya terlalu percaya ketika kita selalu minta tuntunan Roh Kudus, itu akan selalu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan itu tidak terlepas dari rambu-rambu firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Manusia baru. Sama-sama katakan manusia baru. Manusia Itu baru. saya. Itu saya. Haleluya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Pikiran kita ini harus selalu kudus. Matikanlah kenajisan, hawa nafsu. Iya. Kalau bagi saya sudah harus mengendalikan nafsu makan, apalagi maaf saudaraku, nafsu seks itu harus mulai dimatikan di dalam diri. Iya. Supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja bebas di dalam pikiran kita. Nafsu-nafsu jahat seperti itu yang menghambat keajaiban dan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nafsu jahat, iya, dan juga keserakahan, iya. Kalau saya bisa bayangkan ya, dalam bisnis itu ya, saya waktu kasir di tokonya Pak Yulianto, iya, oh ternyata seperti ini ya. Saya sebagai kasir ternyata memang untuk ngambil uang toko itu gampang saja kalau iya, itu jahat, iya, bisa bikin 2 kwitansi. Itu kadang iblis bisikan, bisa. Tapi Roh Kudus bilang tidak boleh, harus jujur. Iya. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mungkin dalam doa-doa syafaat kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di tanah Papua ini supaya Tuhan bebaskan dari penyembahan berhala. Tetapi tanpa kita sadari, di dalam pribadi kita ini ada keserakahan. Roh Kudus berkata, doa kita tidak akan mempunyai kuasa. Kenapa? Garis bawahi kata sama dengan penyembahan berhala, dengan keserakahan, dengan dusta. Iya. Kalau kita suka berdusta, saudaraku, iblislah yang menjadi bapa kita, firman Tuhan. Haleluya. Semuanya itu mendatangkan murka. Jadi keajaiban mujizat yang Roh Kudus sudah katakan itu tidak akan terjadi. Ini penghambatnya atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Waktu kita belum akil balik, waktu kita belum dilahirkan kembali, kita melakukannya. Rasul Paulus berkata, aku menganggapnya sekarang itu menjadi sampah. Karena saya mau diperbaharui dari hari ke hari. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram. Gantikan marah dengan ramah. Iya. Geram. Sedikit-sedikit marah. Iya. Kejahatan, fitnah. Iya. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Lidah, bibir kita ini kita pakai untuk memberkati diri kita, memuji Tuhan, dan memberkati sesama kita manusia. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Apa akibatnya, saudaraku, kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus dari hari ke hari? Bagian B dikatakan untuk
memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kita semakin ditambahkan pengetahuan, Roh Kudus semakin menambahkan pengetahuan yang benar, penekanannya saudaraku, menurut gambar haliknya. Jadi kita mentorin jiwa baru itu tidak salah-salah. Kalau kita mentorin jiwa baru kita belum tahu kebenaran, bisa-bisa nanti dia sesat. Jadi mari kita buka hati, buka pikiran supaya Roh Kudus bekerja. Tuhan memberikan kita hikmat, untuk menjangkau jiwa, untuk mendewasakan jiwa-jiwa yang Tuhan panggil. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini luar biasa saudaraku ya. Seperti lagu sekolah minggu, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua suku bangsa. Haleluya. Kita dari berbagai suku bangsa, kita makan dari satu daging, yaitu tubuh Kristus, dan kita minum dari satu cawan, yaitu darah Yesus Kristus. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada sesama kita manusia yang melukai hati kita, itu seizin Tuhan. Karena Tuhan mau melihat hati kita, bagaimana respon kita. Apakah kita menguasai diri, dan apakah kita mau mengampuni orang tersebut. Karena manusia telah melukai hati Tuhan, dan Tuhan mengampuni manusia lewat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi, dia berpusat pada hati kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau firman itu mengatakan segala itu berarti banyak hal-hal yang akan mau menodai hati kita untuk tidak fokus kepada hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang kudus suci yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus itu mengandung roh dan hidup, mengandung kekayaan. Banyak rema-rema yang terkandung di dalam firman Tuhan ini. Perkataan Kristus, yaitu firman itu sendiri. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Kita diberikan kemampuan untuk mengajar. Kita diberikan kemampuan untuk
memanggil jiwa-jiwa yang terhilang, mengarahkan jiwa-jiwa yang tersesat. Ya. Kalau kita mau buka hati, kalau kita mau mematikan segala hal-hal yang duniawi di dalam pikiran dan hati kita, dan menegur. Nah, ini sewaktu-waktu kita harus bisa menegur. Contoh, ada pribadi yang kita mentorin dan dia melakukan kesalahan, kita harus tegur dia dengan kasih supaya dia tidak melakukan dosa dan tidak terhilang. Hati-hati di sini saudaraku ya, menegur. Jangan kita menjadi hakim. Iya. Kalau kita menjadi hakim, jiwa-jiwa itu akan hilang. Haleluya. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur.